Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anis Dewanti dengan NIM STE 2022028883. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Evaluasi Pengalaman Pengguna Aplikasi Mobile Perpustakaan Digital IPUSNAS menggunakan metode UX Honeycomb. Penelitian ini ditulis oleh Nandita Ajeng Aprilia, Asik Faroki, dan Siti Mukaromah dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jawa Timur. Selanjutnya, kita akan masuk pada slide latar belakang masalah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian ini. Yang pertama, popularitas aplikasi. Seperti yang kita ketahui, IPUSNAS adalah aplikasi perpustakaan digital resmi milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 1 juta pengguna, menunjukkan bahwa IPUSNAS cukup populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, rating masih rendah. Namun, meskipun populer, rating aplikasi ini di Google Play Store hanya 3,4 dari 5 bintang. Angka ini menandakan bahwa ada cukup banyak pengguna yang merasa kurang puas. Yang ketiga, keluhan pengguna. Beberapa keluhan yang sering muncul adalah fitur aplikasi yang lambat, tampilan antarmuka yang dianggap kuno atau kurang menarik, serta kesulitan mengakses IPUSNAS di perangkat yang berbeda, apalagi ketika jaringan internet tidak stabil. Yang keempat, pentingnya evaluasi UX. Masalah-masalah tersebut berkaitan langsung dengan pengalaman pengguna atau user experience. Karena itu, diperlukan evaluasi mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengalaman pengguna, sehingga pengembang aplikasi bisa melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Jadi, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna IPUSNAS agar ke depan aplikasi ini benar-benar mendukung literasi digital dengan nyaman dan efektif. Selanjutnya kita masuk pada slide rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini sangat sederhana dan fokus. Peneliti ingin mengetahui apakah 3 variabel utama, yaitu think, feel, dan use, yang diukur menggunakan metode UX Honeycomb benar-benar berpengaruh terhadap pengalaman pengguna atau user experience aplikasi IPUSNAS. Jadi, intinya, peneliti ingin membuktikan apakah cara orang berpikir atau think, merasakan atau feel, dan menggunakan atau use aplikasi benar-benar berdampak pada tingkat kepuasan mereka saat menggunakan IPUSNAS. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya, yaitu pertama, untuk mengukur dan menganalisis pengalaman pengguna IPUSNAS berdasarkan variabel think, feel, dan use. Yang kedua, untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang ketiga, untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang bisa digunakan pengembang agar aplikasi IPUSNAS semakin baik, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, slide manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, terutama bagi pengembang aplikasi dan juga dunia akademik. Yang pertama, penelitian ini memberikan masukan praktis bagi pengembang IPUSNAS dengan mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki. Pengembang bisa memprioritaskan peningkatan fitur, desain antarmuka, dan kenyamanan penggunaan sesuai hasil evaluasi. Yang kedua, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk peneliti yang ingin menggunakan metode UX Honeycomb dalam mengevaluasi aplikasi sejenis seperti aplikasi perpustakaan digital lainnya. Selanjutnya, batasan masalah. Selain manfaat, penelitian ini juga memiliki batasan masalah yang jelas. Yang pertama, penelitian ini hanya fokus pada pengguna aktif aplikasi IPUSNAS di Indonesia, yang artinya respondennya adalah masyarakat umum pengguna IPUSNAS, tanpa memisahkan kelompok tertentu seperti pelajar atau mahasiswa.
Yang kedua, penelitian ini tidak membandingkan Ipusnas dengan aplikasi perpustakaan digital lainnya, misalnya e-Jakarta atau aplikasi sejenis. Jadi fokus evaluasinya hanya pada satu aplikasi saja. Dengan adanya batasan ini, hasil penelitian tetap fokus dan mendalam, sehingga rekomendasi yang dihasilkan relevan dengan kondisi sebenarnya di Ipusnas. Selanjutnya, metode penelitian. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena tujuannya adalah untuk mengukur dan menguji pengaruh variabel think, feel, dan use secara statistik terhadap user experience. Yang kedua, sampel dan teknik pengambilan data. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 406 pengguna aktif aplikasi Ipusnas. Responden dipilih dengan teknik simple random sampling, yang artinya pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau kelompok tertentu. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Hal ini mempermudah menjangkau pengguna Ipusnas di berbagai daerah. Yang keempat, analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah partial least square structural equation modeling atau SEM-PLS. Dengan bantuan software Smart PLS Tree, analisis SEM-PLS dipilih karena mampu mengukur hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya secara detail. Selain itu, dilakukan juga uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar valid dan reliable. Jadi, metode penelitian ini disusun dengan pendekatan yang sistematis dan kuat secara statistik agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Pada slide ini, saya akan menjelaskan siapa subjek penelitian dan apa objek penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah pengguna aktif aplikasi Ipusnas. Jadi, yang menjadi responden adalah orang-orang yang benar-benar pernah menggunakan Ipusnas untuk membaca atau meminjam buku digital. Jumlah responden yang terlibat sebanyak 406 orang, dan mereka dipilih secara acak. Pemilihan responden yang benar-benar pengguna aktif ini penting agar hasil evaluasi user experience benar-benar merepresentasikan kondisi nyata yang dialami pengguna. Sedangkan objek penelitian ini adalah aplikasi mobile Ipusnas itu sendiri. Jadi yang dievaluasi adalah fitur, tampilan, kemudahan penggunaan, dan keseluruhan pengalaman menggunakan aplikasi perpustakaan digital Ipusnas. Dalam penelitian ini, objek tidak diperluas ke aplikasi sejenis atau platform lain, tetapi hanya fokus pada satu aplikasi, yaitu Ipusnas. Dengan subjek yang jelas, yaitu pengguna aktif, dan objek yang spesifik, yaitu pengguna Ipusnas, maka penelitian ini memiliki fokus yang terarah dan mendalam. Selanjutnya, slide hasil penelitian. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil utama dari penelitian ini. Yang pertama, semua variabel berpengaruh signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel utama, yaitu use, feel, dan think, berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pengguna atau user experience aplikasi Ipusnas. Hal ini berarti persepsi kegunaan, perasaan pengguna, dan cara berpikir pengguna tentang manfaat aplikasi semuanya mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, pengaruh terbesar feel. Dari ketiga variabel, feel memiliki pengaruh paling besar, yaitu 0,444. Artinya, aspek perusahaan pengguna seperti tampilan antarmuka yang menarik, estetika, dan kenyamanan visual menjadi faktor dominan yang menentukan kepuasan pengguna. Yang ketiga ada use dan think. Setelah feel, variabel use memiliki pengaruh sebesar 0,346 yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kemudahan akses, dan navigasi juga sangat berpengaruh. Sedangkan variabel think, yaitu persepsi manfaat dan nilai aplikasi, memiliki pengaruh
sebesar 0,202. Meskipun paling kecil di antara ketiganya, variabel ini tetap signifikan. Yang keempat ada validitas model. Dari hasil uji model, nilai R² atau R kuadrat sebesar 0,764. Artinya 76,4% pengalaman pengguna dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Selain itu, nilai SRMR sebesar 0,051 menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki good fit, sehingga hasil analisisnya valid. Jadi, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepuasan pengguna ePusnas, pengembang perlu fokus pada aspek feel, kemudian use, dan think, sesuai dengan pengaruhnya masing-masing. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihan penelitian ini yaitu yang pertama, kelebihan penelitian ini adalah penggunaan metode UX Honeycomb. Metode ini sangat komprehensif karena tidak hanya menilai kegunaan aplikasi, tetapi juga aspek nilai atau value, kredibilitas, estetika, dan perasaan pengguna secara mendalam. Kelebihan berikutnya adalah jumlah responden yang cukup besar, yaitu 406 pengguna aktif. Dengan jumlah ini, data yang dihasilkan lebih kuat dan bisa mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Sementara itu, kekurangan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian hanya fokus pada pengguna umum ePusnas, sehingga belum mengeksplorasi pengalaman pengguna dari kelompok khusus seperti pelajar, mahasiswa, atau pustakawan. Padahal kelompok tersebut mungkin punya kebutuhan dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, penelitian ini tidak membandingkan ePusnas dengan aplikasi perpustakaan digital lain, misalnya e-Jakarta atau aplikasi sejenis. Padahal perbandingan ini bisa membantu melihat kelebihan dan kekurangan ePusnas secara lebih objektif. Jadi, meskipun penelitian ini memiliki kelebihan pada metode dan jumlah responden, tetap ada ruang pengembangan untuk riset lanjutan agar hasilnya lebih luas dan mendalam. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan utamanya yaitu pertama, penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman pengguna ePusnas sangat dipengaruhi oleh 3 variabel utama, yaitu feel, use, dan think. Variabel feel memiliki pengaruh paling besar dengan nilai 0,444. Ini menunjukkan bahwa tampilan antarmuka, estetika, dan kenyamanan visual adalah faktor yang paling menentukan kepuasan pengguna. Variabel use, yaitu kemudahan penggunaan dan akses, juga berpengaruh signifikan dengan nilai 0,346. Sedangkan think, yang mencakup persepsi manfaat dan nilai aplikasi, berpengaruh dengan nilai 0,202. Yang kedua, validitas model. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini mampu menjelaskan 76,4% variasi pengalaman pengguna atau R kuadrat sama dengan 0,764. Hal ini membuktikan bahwa model yang digunakan valid dan sesuai dengan untuk mengevaluasi UX ePusnas. Yang ketiga, implikasi. Hasil penelitian ini mendukung perlunya peningkatan tampilan antarmuka, kemudahan penggunaan, dan penguatan nilai manfaat dari fitur-fitur ePusnas agar aplikasi ini bisa lebih nyaman dan sesuai kebutuhan pengguna. Kesimpulan ini juga menjadi dasar bagi pengembang ePusnas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk riset UX pada aplikasi perpustakaan digital lainnya. Selanjutnya, slide diskusi dan rekomendasi. Pada slide ini, saya akan menyampaikan poin diskusi dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, prioritas perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel feel memiliki pengaruh paling besar terhadap pengalaman pengguna ePusnas. Artinya, aspek tampilan antarmuka, estetika, dan kenyamanan visual harus menjadi prioritas perbaikan utama. Misalnya dengan mendesain ulang UI agar lebih modern, menarik, dan responsif di berbagai perangkat. Yang kedua, peningkatan fitur dan kemudahan.
Selanjutnya, aspek use juga perlu diperhatikan. Pengembang perlu memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan, fiturnya cepat diakses, dan navigasinya jelas, sehingga pengguna tidak merasa kesulitan saat meminjam buku, mengunduh, atau membaca. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi pengalaman pengguna secara rutin. Pengembang sebaiknya membuka saluran umpan balik, mendengarkan keluhan, dan menyesuaikan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Yang keempat, riset lanjutan. Untuk pengembangan penelitian ke depan, disarankan agar dilakukan studi khusus pada kelompok pengguna tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, atau pustakawan. Hal ini bisa memberikan wawasan lebih spesifik tentang kebutuhan setiap segmen. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa membandingkan iPusnas dengan aplikasi perpustakaan digital lain, agar bisa diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Dengan memperhatikan rekomendasi ini, diharapkan iPusnas bisa terus berkembang menjadi perpustakaan digital nasional yang lebih modern, nyaman digunakan, dan benar-benar mendukung peningkatan literasi masyarakat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.